罗峰，跟紧他们，行动！就进行战斗吧。是，那是什么？要真正大战一场了。赢吗？我们发了！持久战与我不利。玩地球人还是很轻松的。用诺兰卫听令，必须拿出真本事了！攻击！快！他们来了！快抓住他！别让他逃了！必须拿出真本事了！正合我意。 Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 104. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. 你们无需把自己看作奴隶，从今天起。 以后不要叫我主人。Luo Feng akhirnya bisa menyelamatkan Suxin dan yang lainnya. Kini Luo Feng nampak lega dengan keadaan ini. Luo Feng dan yang lainnya langsung bergegas ke kapal alam semesta. Pintu kabin dibuka dan Luo Feng dan lainnya segera masuk dan pergi membawa 7 tahanan sebelumnya. Kapal alam semesta segera menghilang. Kecepatan kapal alam semesta berkali-kali lipat lebih cepat dari bintang level 9. Luo Feng menyuruh budaknya untuk memancing mereka ke Samudra Pasifik. Setelah itu di dalam kapal semesta, para pemimpin dari 5 negara bernafas dengan cemas, jelas pemandangan dari sebelumnya terjadi terlalu cepat. Setelah itu muncullah Luo Feng. Dengan kemunculan Luo Feng, para pemimpin negara semua tampak terkejut pada orang di depan mereka, diikuti dengan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan, mereka mengerti bahwa mereka telah diselamatkan. Di samping mereka, Suxin dan Luo Hua tampak lebih bahagia. Suxin bergegas ke dada Luo Feng, memeluknya erat-erat. Suxin nampak ketakutan atas kejadian ini dan Suxin juga takut kalau tidak bisa melihat kedua anaknya lagi. Mereka berpelukan beberapa saat sebelum Luo Feng melepaskannya. Kemudian Luo Feng berkata, "Perhatian semuanya. Saya masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, dan meminta semua untuk menunggu di dalam kapal semesta untuk saat ini, dan kapal ini sangat aman bagi mereka." Setelah itu Luo Feng berpamitan dengan istrinya sembari menyupit pipinya. Luo Feng langsung berbalik dan dengan cepat pergi terbang keluar. Diperlihatkan di Samudra Pasifik. Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat kapal alam semesta di tengah udara menghilang ke perbatasan langit. Luo Feng akhirnya sudah siap bertarung untuk membantai semua keluarga Nolasan. Sampah dari keluarga Nuolan-san, mereka benar-benar menganggap bumi sebagai halaman belakang mereka, bermain dengan apapun yang mereka inginkan. Kini Luo Feng melayang di udara, menatap jauh ke arah Amerika Selatan, tersenyum dingin sebelum terjun langsung ke laut di bawah. Dengan percikan dan riak ombak yang memercik, Luo Feng masuk ke dasar laut. Dunia internal Luo Feng, tanah besar yang diselimuti kabut emas, binatang bertanduk emas yang awalnya menempati tanah logam tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, seorang laki-laki manusia muncul di dalamnya. Tingkat kekuatan dekomposisi ini adalah kemampuan alami dari dunia internal. Setelah itu kita diperlihatkan, tim elit kecil keluarga Nuolan-san yang sangat marah, telah dengan gila-gilaan mengejar budak tingkat 9 bintang 8 Luo Feng. Pertarungan jarak dekat mereka yang haus darah meluas hingga puluhan ribu kilometer, namun kecepatan mereka terlalu cepat, setiap detik disamakan dengan 50 kilometer. Setelah beberapa menit bekerja, mereka bergegas dari Amerika Selatan ke tempat Luo Feng menyembunyikan dirinya. Laut di sekitar mulai sedikit beriak. Tuo Leiwu meraung dalam amarah. Belum lama ini, dia bahkan memberitahu leluhur kepala bahwa dia sangat percaya diri dengan jaminan nyawanya sebagai gantinya. Namun dalam sekejap mata, semua sandera dibawa pergi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Prajurit Star Level 9 terbang jauh sementara prajurit 18 Star Level 8 jelas lebih lambat sedikit. 26 prajurit Star Level 7 bahkan lebih jauh di belakang. Dan tepat ketika Tuo Leiwu dan sekelompok prajurit Star Level 9 baru saja terbang dari sisi lautan itu, lautan yang semula damai tiba-tiba meletus dan meledak, hampir seolah-olah makhluk hitam besar muncul dari dasar laut, secara bertahap, menampakkan bilah tajamnya, siluet yang seperti gunung besar. Prajurit keluarga Nolasan nampak terkejut melihat aura kekuatan di depannya, kemudian prajurit bintang tingkat 8 menyusul dari belakang. Mereka sangat waspada, sosok yang sangat besar, menyebabkan begitu banyak keributan.
Di bawah pengawasan yang cermat dari tim kecil elit keluarga Nuolan San yang melayang di udara, di antara hantaman ombak, kepala yang sangat besar, hanya kepalanya saja yang berukuran lebih dari 100 meter. Namun, kelompok anggota elit ini, yang berasal dari alam semesta, telah mengalami banyak hal dan melihat secara ekstensif. Semuanya sangat tenang. Binatang besar ini akhirnya keluar dari permukaan air, lautan menghantam seluruh tubuhnya dengan sisik hitam yang menusuk, di bawah sinar matahari. Pantulannya sangat menyilaukan. Hal yang paling menarik perhatian dari kepala besar itu jelas, dua tanduk hitam yang menembus langit dan membuat orang gemetar, membungkus tanduk itu rapat dan ukiran emas yang aneh, menyebabkan tanduk hitam itu terlihat, pada pandangan pertama seperti emas. Mereka kaget kalau itu adalah binatang menelan, salah satu anggota grup berteriak dengan keras. Itu binatang yang menelan. Kelompok elit anggota keluarga Nuolan San, tidak ada dari mereka yang merasa takut. Sebaliknya, mereka semua berteriak kegirangan, mereka dengan cepat langsung menghubungi kaptennya, mereka tidak percaya kalau binatang menelan ini masih hidup. Tuo Leiwu dan 15 penjaga Nuolan San lainnya masih mengejar budak Luo Feng. Tuo Leiwu sangat marah sampai giginya gatal, selain membunuh salah satu musuh di tengah kekacauan awal, dia tidak bisa membunuh sama sekali selama pengejaran. Karena musuh memfokuskan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri, untuk benar-benar bisa membunuh sambil mengejar itu sulit. Namun saat Tuo Leiwu memikirkan jaminan yang dia buat terhadap kepala leluhur, dan keadaannya sekarang, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah. Komputer kuantum di lengan kapten itu bergetar. Kapten, itu makhluk penelan yang hidup, suara gembira bergema. Secara bersamaan, layar muncul dengan rekaman binatang bertanduk emas yang secara bertahap muncul dari dasar laut. Mata Tuo Leiwu menatap lebar, pemandangan dari komputer kuantum membuat hati dan jiwanya bergetar. Anggota lain tidak tahu tentang binatang bertanduk emas tetapi dia tahu. Itu adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di antara binatang luar angkasa. Saat dia dewasa, itu akan menjadi puncak dari Tuan Sektor level 9. Garis keturunan paling elit, ras yang hampir punah, bahkan lebih sedikit daripada makhluk dan prajurit abadi. Cepat, tangkap. Tuo Leiwu mengamuk. Semuanya, berhenti mengejar, cepat, ikuti aku. Tuo Leiwu memberitahu 14 anggota lainnya melalui komputer AI dengan video, memberikan perintah. Ada beberapa yang masih penasaran mengapa mereka berhenti, namun setelah melihat rekaman itu, mereka semua menjadi bersemangat dan mulai berteriak, sangat bersemangat saat mereka berbalik dan terbang kembali. Tangkap hidup-hidup, prajurit bintang tingkat 8 dan bintang tingkat 7. Anggota kelompok sangat bersemangat. Binatang bertanduk emas yang secara bertahap muncul melihat ke atas dan mengamati yang tercepat dan yang ada di depan. Kelompok prajurit star level 8, matanya dipenuhi dengan benang niat membunuh, tiba-tiba secara mendadak. Ekor bersisik yang mengguncang bumi bergerak dengan kecepatan tinggi dengan mengejutkan menyapu udara, menuju 18 prajurit star level tingkat 8, 9 di antaranya terkena. 5 orang pertama yang langsung terkena ekor langsung terbelah, darah segar berserakan dengan anggota tubuh terlempar kemana-mana, 4 sisanya lumpuh atau rusak berat. Anggota lainnya ketakutan hingga berkeringat dingin, masing-masing menjadi seperti ular petir dengan gerakan yang sulit dilacak dan ditangkap. Dengan panjang ekor yang sebanding dengan seluruh tubuhnya, ekor bersisik itu berayun dengan keras, seperti cambuk yang tiba-tiba menyapu melewati 3 anggota, mengirisnya terbuka hidup-hidup. Melawan lebih dari 10 prajurit bintang tingkat 9 akan agak merepotkan, namun melawan prajurit bintang tingkat 8 dan 7, untuk binatang bertanduk emas yang telah mencapai bintang tingkat 7, hanyalah pembantaian. Pada saat ini, prajurit bintang 18 level 8 semuanya terbunuh, binatang bertanduk emas sengaja bertujuan untuk membunuh semua prajurit bintang tingkat 8. Prajurit star level 7 semuanya tertekan dan panik. Pada saat ini, mata binatang bertanduk emas memiliki rasa haus darah dan kegilaan, itu membuka mulut berdarah lebar-lebar, segera, energi tak berbentuk menyelimuti ruang di sekitarnya, sepenuhnya mengelilingi prajurit star level 7 dari kelompok elit keluarga Nuolan San. Tubuh anggota semua secara bertahap menyusut dan terbang ke mulut binatang bertanduk emas. Semakin dekat mereka ke mulutnya, mereka menghilang ke dalam lubang hitam di dalam mulut binatang bertanduk emas. Salah satu dari 3 kemampuan alaminya yaitu menelan, binatang bertanduk emas itu langsung segera bergegas kembali ke laut, dan hanya menyisakan kabut darah di mana ia telah membunuh di sekitarnya,
Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah kapten dari keluarga Nolasan juga akan terbunuh? Tunggu saja dong, Huanya rilis pada hari Selasa depan. Nah, sampai di sini dulu bocoran Swallowed Star episode 104-nya dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali.